kedua, hubungan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan sila persatuan Indonesia atau kebangsaan juga sama seperti itu. Hubungan kedua sila ini melahirkan prinsip ketuhanan yang diimani dan diamalkan dalam bentuk rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia dengan segala macam upaya di dalamnya, baik untuk menjaga kelestarian alamnya maupun untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang ada. 3. Hubungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni sila kedua, dengan sila persatuan Indonesia, yaitu sila 3. Seperti yang disampaikan Soekarno dalam pidato 1 Juni tahun 1945, bahwa Pancasila menghendaki terjadinya keseimbangan status dalam diri setiap manusia Indonesia antara menjadi bagian dari umat manusia atau global dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dengan itu, identitas kebangsaan yang diajarkan oleh sila ketiga pada dasarnya merupakan bagian dari identitas kemanusiaan secara universal sebagaimana dikehendaki oleh sila kedua. Keempat, hubungan sila persatuan Indonesia yakni sila ketiga dan sila kerakyatan yakni sila keempat. Dalam hal ini sila ketiga yang melahirkan prinsip kebangsaan mesti dipahami sebagai paham yang di dalamnya memiliki nilai-nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan negara ataupun masyarakat dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan keberadaan hak-hak asasi manusia yang tertanam pada prinsip demokrasi. Selain itu, keberadaan hubungan antara sila ketiga dan sila keempat ini juga menghendaki agar semua orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia harus dilihat dalam posisi yang setara dan sama-sama bisa berperan untuk memajukan bangsa. Kelima, hubungan sila kerakyatan yakni sila keempat dan sila keadilan sosial yakni sila kelima. Sila kerakyatan dan sila keadilan sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini berarti bahwa prinsip demokrasi yang semestinya dijalankan di Indonesia tidak hanya dimaknai sempit dalam aspek politik yang biasa dicontohkan melalui penggunaan hak atau suara rakyat dalam pemilihan umum ataupun menyuarakan aspirasi atau pendapatnya di ruang publik. Artinya, dalam konteks hubungan antara sila keempat dan kelima, pelaksanaan demokrasi di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat tidak hanya mengarah pada hadirnya kebebasan atau kedaulatan rakyat semata, tetapi juga terwujudnya pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai keadilan sosial atau kesejahteraan rakyat yang menjadi bagian dari hak sosial ekonomi warga negara. Demikian tadi penjelasan tentang keterkaitan antara sila Pancasila. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai keterkaitan antara sila Pancasila dan hidup. Di sini itu akan menjelaskan hubungan antara sila-sila Pancasila tersebut. Di mana sila pertama itu melahirkan nilai ketuhanan, di mana setiap warga negara diharapkan untuk harus mengamalkan ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Nah, dalam itulah
Dalam suatu rapat organisasi pemuda di desa, anggota berdiskusi untuk menentukan program kerja yang dilaksanakan. Yang anggota diberikan kesempatan menyampaikan pendapat sebelum diambil melalui musyawarah. Analisislah keterkaitan sila 4 dengan sila kedua dan sila ketiga dalam kegiatan tersebut. Saya akan membacakan hasil diskusi kami berdua. Nah, jadi musyawarah dalam menentukan keputusan mencerminkan sila keempat, yaitu pengambilan keputusan secara demokratis melalui musyawarah. Pemberian kesempatan kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapat menentukan sila kedua, karena setiap orang menghargai dan diperlakukan secara adil. Selain itu, musyawarah juga bertujuan menjaga kebersamaan dan kesepakatan bersama yang mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan. Ya, benar sekali. Berikan tangan. Di sini kami mendapatkan sila kelima, yaitu soalnya pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan sekolah dan memperoleh kesempatan belajar yang sama. Analisislah keterkaitan sila kelima dengan sila kedua dan sila keempat dalam kebijakan tersebut. Oke, ini jawabannya. Pemberian bantuan pendidikan mencerminkan sila kelima, yaitu upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan sila kedua, karena menghargai hak setiap manusia untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, kebijakan pemerintah merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan yang mencerminkan sila keempat. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Dan itulah tadi materi kita pada hari ini. Sebelum diakhiri, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya. Oke, ya. Keterkaitan antara sila itu adalah kesatuan hierarki dinamika di mana kelima sila saling menjiwai, mengisi dan mengkualifikasi. Jadi setiap sila itu tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat sebagai satu elemen bulan yang